Bang. Ya bro. Bisa. Malam bang. Yo. Gimana? Ini bang. Ini hasil survei sama hasil desain kita yang pertama. Oke. Nah, ini boleh diperiksa-periksa dulu. Oke. Sembari abang lihat, ini dari tim survei kami mau jelasin tentang lahan yang mau abang bangun gedung itu. Oke. Ya jadi di sini saya mau ngejelasin yang hasil survei kemarin. Nah, jadi kan kemarin kan setelah disurvei kita ngedapetin luasnya 1620 meter persegi. Oke. Nah itu untuk dari segi lebar jalan kita pas kita ukur 5 meter ukuran jalannya. Oke. Nah untuk GSB-nya dari jalan ke batas bangunan itu 3 meter. 3 meter. Oke. Jadi untuk luas bangunannya kita bisa ngebangun sekitar 775 meter persegi. 775 meter persegi. Nah, itu untuk luas bangunannya. Oke. Untuk luas tapak bangunan. Di sini kan tanahnya kan apa namanya? Persawahan. Iya. Nah, jadi di sini kita butuh untuk pemadatan tanah dulu. Jadi dari apa namanya? Pemadatan tanah biar diukur dari 0 jalan. Oke. Kemungkinan itu nanti mungkin pemadatannya sampai setinggi 50 cm lah dari 0 jalan gitu. Oke. Itu rencana berapa lama itu kalau pemadatan itu? Pemadatan mungkin berkisaran 1 bulan atau 2 bulan lah untuk pemadatan. Jadi itulah yang bisa kita kerjakan nanti untuk pemadatannya. Setelahnya lagi nanti bisa dikabari lagi untuk apanya. Tapi kalau untuk suplainya dari mana? Udah tahu kan? Maksudnya kayak tanah yang ambil tanahnya itu. Pengambilan tanah kita udah ada memang supply biasanya kita udah ada. Kami kan dari kontraktor Udah ada orangnya lah ya. Nanti ada kepala kontraktornya langsung itu. Oke. Oh ini bang, ada desain yang udah dibuat. Oke. Ini dia ya. Bagus. Ini materialnya dari yang desain ini sulit nggak untuk di Medan nanti? Dicari di Medan nanti. Sebenarnya kami udah memperkirakan itu semua dan kami udah ada vendor untuk itu semua. Berarti udah aman lah ya kalau jenis bahan udah solusi aja. Ya, takutnya kan jangan sampai pre-order gitu ke Jakarta gitu kan. Enggak lah. Nah, nanti kan lama deh jadinya. Untuk kendala pembangunannya apa aja tuh kira-kira bang? Ya mungkin itu tadi sih, lama di pemadatan tanahnya mungkin karena kan lokasinya persawahan dan sekelilingnya pun juga persawahan. Mungkin itu tadi sih, takutnya kontur nanti bermasalah di penurunan, mungkin namanya di situ. Oke. Untuk perubahan desainnya bisa kami revisi atau memang udah hasil jadinya kayak gini nanti? Masih bisa. Kalau dari pihak kami ya memperbolehkan untuk merevisi. Nah, selera owner aja yang gimana gitu. Jadi nanti misalnya kalau ada revisi bisa lah kami perbaiki nanti ya. Bisa Pak. Apa WA atau apa? Boleh. Rencana pengerjaan berapa lama nih? Yang dari kemarin kita tadi. Kami kemarin dengar-dengar ada perubahan itu kan. Untuk pengerjaan unit ini semua lah gitu. Totalnya ya berapa lama lah gitu. Kurang lebih mungkin 5 tahun ada juga bang. Lama juga ya. Ya soalnya kan Enggak, mungkin karena Covid ini jadi payah masuk bahan kali ya. Enggak. Iya. udah gitu kan karena ini kan gedungnya ini untuk usaha. Jadi strukturnya itu lebih di ini lagi lah. Tapi kalau 5 tahun kayaknya kelamaan deh sama saya. 2 tahun aja lah bisa lah ya. Paling lama itu ya. Kalau kira-kira belum tahu Pak. Nanti saya langsung ini Pak. Kalau masalah waktu jadi bisa atau gimana tuh Pak? Bang. Masalah waktu bisa sih kita mempersingkat sembari perjalanan aja. Nanti kan gimana kendalanya kan nanti kan kita kan berkabar juga di lapangan tuh kendalanya apa gitu kan.
Soalnya kalau 5 tahun nih kelamaan nih investasi di sini. Kalau 5 tahun tuh muter uangnya ini kan. Karena kami butuhnya kayak cepet gitu kayak 2 tahun gitu. Bisa. Mungkin Biar bisa lah di pekerja ditambah. iya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting targetnya itu ya selama-lamanya 2 tahun lah. Kalau bisa 1 tahun setengah juga. Tapi bukan karena dia cepat, tapi strukturnya jadi nggak bagus gitu. Kita kan mau hasil yang bagus tapi cepat dia gitu. Jangan nanti karena 2 tahun kan jadi strukturnya nggak bagus gitu ya kan. Harusnya bisa lah. Ini udah proyek berapa? Kalau kami biasa memang ini kami udah bergerak dari tahun 2018 dan selama ini udah beberapa gedung yang kami bangun Pak. Dalam masalah pembangunan itu kira-kira yang paling sering ditemukan masalahnya apa tuh Bang? Biasa gini, karena ini kondisinya di ini kan di daerah persawahan, paling nanti di konstruksi lebih ke kayak pondasinya kita harus nentuin bagusnya kedalaman berapa untuk strukturnya kan. Itu sih lebih nanti bermasalah di situ. Tapi kalau misalnya udah berdiri strukturnya itu mungkin estimasi pembangunan itu bisa lebih cepat lagi. Lebih kita mau memastikan juga dulu tanahnya itu gimana nanti untuk konstruksinya kan. Jadi kira-kira nih saya bisa dapat kabar finalnya itu untuk pengerjaannya itu berapa lama itu kapan ya kira-kira? Karena tadi dibilang sama Bang Adit nih 5 tahun. Ya menurut saya terlalu lama itu kalau buat seperti ini 5 tahun. Kemudian kalau untuk di gambar kita udah fix pakai desain ini Pak. Saya sih udah oke sejauh ini. Ini kan saya lihat juga ini kan baru tampak depan nih, perspektif depan nih kan. Nah, untuk samping, dalam segala macam ini kan saya belum tahu nih. Oke. Untuk ruangnya nih berapa ukurannya segala macam gitu. Maksudnya Butuh detailnya lah. detail belakangnya, tampak sampingnya gitu lah. Mungkin kalau untuk ruang tadi udah ada juga sih di sini ya. Lebih ke interiornya ya Pak. Ya ke eksteriornya lah, eksteriornya udah oke. Dari tampak depannya cuman ya Kalau misalnya ada revisi atau apa nanti kalau ada dikabari revisi bisa lah ya kalau dia Mungkin kalau estimasi pembangunan tadi kalau misalnya dari Bang Adit bilang 5 tahun. estimasi 5 tahun paling cepat estimasi pembangunan paling cepat nih ya Pak 3,5 tahun. Tapi tergantung juga kondisi lapangan. Kadang kita nggak bisa memastikan ketika kita lagi banyak pengecoran di situ pula nanti hujan atau apa, kita kan harus perkirakan itu juga. Tapi nanti kita bikin juga grafik pengerjaannya itu gimana. Nanti setelah pertemuan ini mungkin nanti dari tim estimator kami yang hitung untuk berapa hari pastinya. Tapi kalau dari saya kemungkinan 3,5 tahun itu bisa dapat. Tapi itu belum sama interior ya Pak untuk kerjaan interior. Jadi seandainya kalau misalnya deal nih, gimana sistem pembayarannya deh? Atau lunas langsung atau bertahap atau gimana nih? Ini kan untuk di bagian konstruksinya atau kalau ini kan kemarin itu kan kita desainnya itu kita udah dipanjar kemarin itu kan. Kemungkinan kita untuk administrasi kita pelunasan untuk desain dulu Pak. Jadi desain dulu kita lunasi untuk yang kita udah pastikan benar-benar desain itu deal. Karena kalau jangan sampai nanti kita udah deal nih untuk pembangunan kan, ternyata waktu di tengah pembangunan ada revisi, kan itu kan berpengaruh sama harga kami juga sebagai ya, tapi itu kan ya bisa lah addendum kan gitu. Iya sebagai addendum itu bisa. Tapi kalau misalnya gambar kita belum fix kan kita kan nggak bisa mulai main juga. Iya oke. Karena nanti bapak mintanya yang ini itu belum masuk dalam gambar belum fix. Iya oke. Gitu sih. Ya boleh lah. Jadi kisaran biayanya ini sudah dihitung atau gimana? Kalau misalnya biaya itu belum dihitung karena kan kita memastikan untuk pertemuannya kita memastikan desainnya dulu. Okay. Kalau misalnya bapak memang tadi saya tanya udah benar-benar oke, itu nanti orang kami sipil kami yang hitung. Iya, saya sih sudah cocok ya. Kalau untuk desain kami udah cukup suka, tapi kalau misalnya ada revisi atau apa nanti kami kabari lagi. Fleksibel lah ya. Ya, fleksibel lah ya. Oke. Cocok Ya, lah untuk nanti lah paling saya pelajari lagi soal ruangnya.
ukuran ruangnya, kalau kira-kira ada perubahan nanti saya langsung Bisa kasih, ya. konfirmasi dari WA atau ketemu lagi gitu. Cuman kalau emang udah sesuai dengan kami nih semua nih ukuran ruangnya ya bolehlah Bapak kasih RAB-nya ke kami gitu kan. Jadi bisa kami hitung berapa biaya estimasinya nanti. Jadi kalau misalnya udah tadi kan desain dulu kan, pembayaran kalau desain. Kalau untuk ini kan biasa itu DP dulu tuh kan. Iya. Nah, baru by progress ya atau By gimana progress. nih? Kalau kami biasa by progress Pak. Tapi yang jelas DP kalau di kami biasa 40% dari nilai proyek karena kita kan ini yang dibutuhkan supply beberapa material dulu kan. Oke. Setelah itu kan kita by progress. Berarti tapi jelas ya targetnya misalnya kayak ya 3,5 3,5 kontraknya itu karena ini kan saya usaha nih istilahnya. Jadi kalau misalnya Nggak molor sesuai. juga uang Yang invest tadi jadi payah juga. Makanya nanti untuk masalah waktu pengerjaan kita bikin dulu grafik itunya dulu kan. Nah kalau masalah nanti ada kenaikan bahan atau segala macam itu kan kita udah kontraknya. Iya, kalau Nah udah- itu gimana itu? Itu udah jadi tanggung jawab kami. Tanggung jawab. Kan kita kan Iya. di mana kontrak kita di situlah kita mulai hitung di situlah kepastian harga kita. Iya. Itu kalau misalnya ada tiba-tiba ada harga yang naik itu udah tanggung jawab kami. Iya. Berarti nggak pengaruh lagi ke harga untuk kedepannya. Ya harusnya sih seperti itu iya. gitu. Karena ini kan udah project yang lumayan besar Iya. lah kalau usah dibilangan gitu. Masa naik-naik sedikit apa segala macam dibebankan lagi Iya, gitu benar. kan. Nah, Terkecuali ada indum ya Pak. iya oke. Ya udahlah, mungkin Oke lah. itu aja lah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada revisi atau apa nanti kami kabarin dari WA atau ketemu lagi gitu. Ini kami bawa jadi nih ya. Nanti kami bawa aja. Saya kabari lagi ya. Oke, thank you Bang Dimas, Bang Adit, Om Putu.